Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Sari Ahmad DJ Patui dengan NIM 21402210, jurusan Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi syariah, pengertian dan dalil akuntansi syariah. Akuntansi syariah adalah akuntansi yang berbasis syariah, atau dengan bahasa lain, syariah mempengaruhi dunia perakuntansian. Dalam bahasa Arabnya, akuntansi berasal dari kata al-muhasabah, yang merupakan masdar dari kata hasbah yuhasbu, yang artinya menghitung atau mengukur. Perintah untuk melakukan pencatatan terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 yang merupakan ayat terpanjang dalam Al-Quran. Selanjutnya, definisi akuntansi menurut Keputusan Menteri Keuangan. Melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 476 KMK 01 Tahun 1991, Menteri Keuangan RI juga memberikan definisi atas akuntansi, yaitu suatu proses pengumpulan, penganalisaan, pencatatan, peringkasan, dan memberikan laporan terhadap suatu transaksi keuangan dari suatu ekonomi untuk menyediakan sebuah informasi keuangan bagi yang memerlukan informasi tersebut yang berguna dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, tujuan akuntansi syariah berbeda dari akuntansi konvensional yang terlihat dari dua pilihan, yaitu yang pertama itu sifat transaksi bank-bank syariah berbeda dari konvensional sehingga menerapkan kerangka syariah. Yang kedua, kebutuhan para pengguna informasi yang dihasilkan oleh lembaga keuangan Islam berbeda dengan kebutuhan para pengguna informasi yang dihasilkan oleh lembaga keuangan konvensional. Selanjutnya, definisi akuntansi syariah. Banyak pakar keuangan yang telah memberikan pendapat profesionalnya mengenai definisi akuntansi syariah. Tapi, definisi akuntansi syariah secara umum adalah proses akuntansi yang dalam siklus maupun pencatatan bagi transaksi-transaksi syariah seperti murabahah, musyarakah, mudarabah, dan lainnya didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Kelebihan sistem akuntansi syariah. Yang pertama, sistem bagi hasil, dan yang kedua menggunakan prinsip jual beli murabahah dalam sistem akuntansi syariah. Yang ketiga, terhindar dari riba, dan yang keempat, memiliki unsur tegangan rasa, dan yang kelima, landasan hukum dari Tuhan. Prinsip akuntansi syariah. Akuntansi syariah memiliki beberapa prinsip dasar yang membedakan prakteknya dengan akuntansi konvensional. Yang pertama itu prinsip bertanggung jawab, dan yang kedua prinsip keadilan, dan yang terakhir prinsip kebenaran. Perbandingan perbedaan akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional. Akuntansi syariah memiliki perbandingan mendasar dari akuntansi konvensional. Dalam hal menyampaikan informasi itu dibagikan. Jika akuntansi konvensional hanya memberikan informasi pilihan saja, maka akuntansi syariah menyediakan informasi secara jelas dan gamblang kepada prospek, baik informasi yang baik maupun informasi yang buruk. Selanjutnya, komponen. Laporan keuangan syariah terdiri dari 3 komponen. Yang pertama itu laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial, dan yang kedua laporan keuangan mencerminkan kegiatan sosial, dan yang terakhir laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan khusus dari entitas syariah. Sedangkan laporan keuangan konvensional hanya terdiri dari komponen laporan keuangan mencerminkan kegiatan komersial. Selanjutnya, jenis-jenis akuntansi menurut fungsinya. Kalau akuntansi konvensional dan akuntansi syariah merupakan dua kategori besar penggolongan akuntansi menurut prinsip dasarnya. Berikut ini ada penggolongan menurut fungsinya. Yang pertama, akuntansi keuangan, dan yang kedua akuntansi perbankan, dan yang ketiga akuntansi biaya, dan yang keempat akuntansi audit, dan yang kelima akuntansi manajemen, dan yang terakhir akuntansi pajak. Selanjutnya, jenis-jenis laporan keuangan. Jenis laporan keuangan syariah lebih banyak dari jenis laporan keuangan konvensional. Pada umumnya, laporan keuangan konvensional terdiri dari 5, yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan jenis laporan keuangan syariah itu ada 8, yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, dan yang terakhir catatan atas laporan keuangan.
Unsur dari laporan keuangan konvensional terdiri dari aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban. Sedangkan unsur laporan keuangan syariah terdiri dari aset, liabilitas, dana sirka temporer, ekuitas, penghasilan, dan hak pihak ketiga atas bagi hasil dan beban.